Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap kondisi kalian baik-baik saja pada hari ini, selalu disertai rasa kebahagiaan yang luar biasa dalam menjalani kesehariannya, dalam menjalani segala macam proses kehidupan yang ada. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf, maka perkenankanlah saya untuk membawakan sebuah materi, yaitu saya adalah Fikri Aditya Samil, jurusan salah satu mahasiswa jurusan Teknik Industri Universitas Diponegoro tahun 2021. Sebagai mahasiswa yang biasa-biasa saja, rasanya cukup tertantang untuk berbagi atau sharing tentang pengalaman. Maka dari itu, saya sebenarnya cukup bingung ingin membawakan materi apa pada hari ini. Tetapi saya yakin bahwa setiap manusia itu memiliki sifat atau keunikannya masing-masing. Setiap manusia itu memiliki warnanya tersendiri. Bahkan ketika ada salah satu warna yang dikatakan jelek, tanpa sadar warna tersebut bisa atau mampu memberikan keterdampakan terhadap warna-warna lainnya, atau bisa memberikan kebermanfaatan yang luar biasa yang tanpa disadari untuk warna-warna lainnya. Raditya Dika pernah berkata bahwa untuk mendapatkan ide dalam membuat materi stand up komedinya, Raditya Dika itu berasalkan dari keresahan-keresahan yang ia punya, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kesehariannya. Maka itu cukup dijadikan satu alasan buat saya. Jadikan landasan bahwa dalam membawakan materi pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang keresahan saya yang saya rasakan beberapa hari kebelakangan ini. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin bercerita bahwa pada saat kelas 12, saya memiliki cita-cita untuk masuk atau terdaftar sebagai mahasiswa di top university, top kampus negeri yang ada di Indonesia. Namun saya punya cita-cita tambahan. Cita-cita tambahan saya adalah ingin top university yang saya masuki itu yang berada di dekat rumah saya, agar saya bisa pulang pergi dan masih dekat dengan keluarga saya. Harapan tampaknya keluar dari anggota keluarga terdekat saya. Takdir berkata lain, saya tidak berjodoh dengan top university yang ada di dekat rumah saya. Pada akhirnya, saya berjodoh dengan Teknik Industri Universitas Diponegoro. Dari rumah saya ke Teknik Industri Universitas Diponegoro atau Universitas Diponegoro itu cukup jauh. Saya menjadi mahasiswa rantauan. Saya membawa harapan keluarga saya. Hingga pada akhirnya ketika saya merasa gagal untuk mewujudkan cita-cita saya mendapatkan atau sebagai mahasiswa di top university kampus yang ada di Indonesia yang dekat di rumah saya ingin sebagai mahasiswa Teknik Industri Universitas Diponegoro lulus tepat waktu dan memberikan kabar bahagia, memberikan kebanggaan kepada orang terdekat atau keluarga saya bahwa saya telah selesai dalam ujian belajar di tanah rantau. Tapi begitulah takdir. Cita-cita hanyalah tinggal cita-cita, harapan tinggallah sebuah harapan. Takdir yang terjadi adalah hal yang harus saya jalani pada saat ini dan pada saat seterusnya. Saya ingin kakek saya melihat bahwa saya menggunakan toga atau sudah wisuda dari Teknik Industri Universitas Diponegoro yang tentunya secara normal pada tahun 2025. Pada tanggal 12 Maret 2024,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kakek saya. Sangat terpukul, begitu luar biasanya saya merenung, berpikir kembali tentang apa makna tujuan yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya bawa sebelumnya. Sehingga kalau misalnya sebelumnya saya bisa mengubah rencana saya atau tujuan saya, tetapi masih bisa berlandaskan kepada alasan yang sama, yaitu kepada membahagiakan orang terdekat saya. Tetapi orang terdekat saya pada saat ini sudah tiada. Saya bingung. Saya mencoba berkontemplasi, berkaca diri bahwa sebenarnya apa ya yang sebenarnya bisa saya kerjakan di hidup saya ini? Apa ya sebenarnya tujuan hidup saya ini? Kepada siapa saya harus membuktikan pencapaian-pencapaian saya? Materi yang saya bawakan ini cukup relate dengan salah satu TEDx ITB pada tahun 2018 yang dibawakan oleh Nyoman Anjani. Judulnya adalah Memento Mori. Memento Mori dalam bahasa Latin yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti mengingat kematian. Nyoman Anjani bercerita tentang kehilangannya, ditinggal oleh kakaknya. Dan pada saat itu juga seketika kehidupannya terasa hampa, tujuan-tujuan hidupnya berhenti dan rasanya tidak ingin melanjutkan kehidupan lagi. Namun dia pun juga belajar bahwa kita yang masih hidup akan terus melanjutkan kehidupannya. Kita yang masih diberikan nyawa, otomatis rezeki kita belum selesai. Maka dari itu, Nyoman Anjani membuat sebuah garis kehidupan atau timeline kehidupan kita. Garis horizontal berwarna biru adalah garis kehidupan yang kita jalani. Kita merasa bahwa kehidupan yang akan kita jalani akan terus melaju atau tidak ada batasnya. Maka dari itu kita telah banyak melalui fase-fase. Fase-fase tersebut ditandai dengan garis vertikal. Fase-fase ini tentunya diisi oleh tujuan-tujuan hidup kita. Saya yakin teman-teman semua di sini memiliki tujuan dan cita-citanya masing-masing. Maka dari itu, fase-fase kehidupan yang telah dilalui dan berhasil itu ditandai dengan warna hijau. Lalu fase-fase selanjutnya atau tujuan-tujuan kehidupan selanjutnya itu ditandai dengan warna biru. Tapi, apakah teman-teman pernah mengira bahwa ada salah satu fase yang tidak akan pernah bisa kita hindari dan itu akan terjadi, dan bahkan kita sendiri tidak pernah mempersiapkan fase tersebut. Fase tersebut adalah fase D, yang berarti adalah death, kematian, garis kematian kita. Sudahkah kita menyiapkan kematian kita? Sudahkah kita mempersiapkan tujuan akhir, bahwa tujuan akhir kita adalah kehidupan selanjutnya setelah kematian? Menariknya teman-teman di sini adalah ketika kita merasa bahwa kita udah selesai dalam suatu tujuan, maka akan beralih ke tujuan yang lainnya. Begitu terus. Kita merasa bahwa suatu tujuan yang kita tempuh selesai, bahwa kita yakin akan mencapai tujuan-tujuan berikutnya. Tapi ketika fase death itu datang, tujuan-tujuan tersebut bahkan sampai tujuan yang tak terhingga yang sudah kita rencanakan akan menjadi A. Apa itu A?
Itu adalah angan-angan semata, teman-teman. Maka pelajaran dapat kita ambil dari sini adalah bahwa tujuan yang kita buat dalam kehidupan ini, di sisa kehidupan kita, adalah serealistis mungkin. Saya mengajak kepada teman-teman untuk bisa berkaca diri bahwa sisa umur hidup kita pastinya tidak akan lama. Mari kita sama-sama mempersiapkan kehidupan kita untuk kematian kita, dan tujuan kita itu perlunya disandingkan atau disamaratakan dengan garis finish kita, agar nantinya tidak ada lagi angan-angan yang belum tuntas. Dalam menjalani tujuan hidup kita, perlu garis atau perlu yang namanya goals tertinggi. Goals tertinggi itu mungkin kalau di kita kecil, kita seharusnya memang membuat rencana secara terperinci. Contoh, ketika saya umur sekian, misalnya umur 25 tahun, saya ingin menjadi seorang dokter yang sudah lulus jadi dokter. Ketika umur 28 tahun, saya ingin menjadikan dokter yang ditempatkan di rumah sakit terkenal. Atau di umur sekian, saya ingin menjadi dokter spesialis jantung. Dan serinci mungkin. Yang pada akhirnya sebenarnya dari awal kita merencanakan bahwa kita ingin menjadikan seorang dokter spesialis jantung yang cukup terkenal. Tetapi di sisa kehidupan kita, pengalaman kita itu mengajarkan bahwa kehidupan ini tidak perlu berlandaskan dengan rencana yang kita buat, yang sedetail itu. Maka dalam artian saya mengajak bahwa dalam realisasi dari tujuan atau rencana atau cita-cita yang telah kita buat, sebisa mungkin itu adalah rencana atau alasan yang paling mendasar dalam berkehidupan kita. Contoh, saat kita tidak bisa menjadi seorang dokter karena kehidupan atau faktor eksternal yang luar biasa mengganggu kita, maka sebenarnya kita bisa menjadikan dokter lainnya. Dokter apa? Contohnya, saat kita menjadi seorang ibu bisa menjadi dokter untuk anak-anaknya. Saat anak-anaknya sakit, bisa dirawat oleh ibu hingga anak-anak tersebut, anak-anak itu bisa sehat kembali. Maka yang perlu kita tekankan adalah di sini, ketika kita merasa bahwa tujuan kita atau tujuan hidup kita tidak tercapai, saya mengembalikan kepada salah satu ayat yang akan saya kutip, yaitu surat Al-Qasas ayat 56, yang pada intinya turunnya ayat ini adalah teguran kepada Nabi Muhammad SAW karena bersedih tidak mampu untuk mengislamkan atau mengajak atau mencoba menjadikan pamannya menjadi seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pamannya itu adalah Abu Thalib. Beliau sangat bersedih, merasa gagal menjadi seorang ponakannya. Lalu dia juga merasa gagal menjadi seorang nabi. Cuman saya ingin mengatakan bahwa lakukanlah yang terbaik, teman-teman. Do the best and let God do the rest. Bahwa setiap manusia hanya bisa berencana, dan sebaik-baiknya yang memberikan hasil dari perencana adalah Tuhan. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.